kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Emang fungsi leader itu ya dipatik aja gitu ya, langsung tiba-tiba teman-temannya ngabret sendiri ya Bu ya. Diskominfo ini ada program unggulan gak sih Bu? Tadi kan program utamanya adalah membuat layanan menjadi digital ya Bu ya. Jadi bedanya Sapa Warga sama Smart Jabar itu apa sih Bu? Download Sapa Warga. Nah, diharapkan nanti cuma sekali saja user ID 1 dan passwordnya 1 bisa masuk semua layanan. Untuk ASN juga kita mengembangkan single sign on juga ke portal namanya Smart Jabar. Masjid Raya Al Jabar juga melalui Sapa Warga juga untuk mengunjungi galeri Rasulullahnya. Digitalisasi itu tidak bisa dihindarkan, tetapi kita harus beradaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kembali lagi di episode Ajib ya Akang Teteh. Kali ini kita kedatangan tamu yang ditunggu-tunggu. Luar biasa, ini ada Kepala Diskominfo Jabar, Dr. Ika Mardiah MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Akang Teteh, nih Akang Teteh yang belum tahu, Diskominfo ini adalah perangkat daerah yang paling banyak memberikan ini ya Bu ya, penghargaan kepada kontribusinya terhadap Pemprov Jabar nih. Nah, Akang Teteh inilah orang yang leader, the women leader di sini ya, Akang Teteh. Nah, Ibu cerita dong, selama Ibu menjabati Diskominfo kan ada banyak banget ya Bu penghargaan yang didapat oleh Diskominfo. Kira-kira apa ada nggak yang nilai sejarahnya atau nilai ceritanya bisa dibagi sama Akang Teteh? Ya, selama 2022 saya masukkan di awal 2022 ya. Jadi sudah mendapatkan 23 penghargaan. Wah, luar tahun biasa, 2022. 23 loh, nggak main-main. Oke. Sebelumnya 2018 itu ada 4 penghargaan. Kemudian 2019 14 penghargaan. 2020 8 penghargaan, 2021 19 penghargaan, dan ya 2022 23 penghargaan. Wah, luar biasa Akang Teteh ngegas. Gimana Ibu, seorang Ibu Ika bisa nge-lead teman-teman di Diskominfo supaya dapat penghargaan itu gimana sih Bu ceritanya? Sebenarnya seperti yang disampaikan Pak Gubernur ya, kita bekerja tidak untuk mendapatkan penghargaan, tetapi memberikan yang terbaik. Masya Allah. Ya. Jadi memang saya punya tim yang memang luar biasa gitu ya. Saya tinggal memantik aja gitu ya. Ya betul, benar. Dengan sedikit arahan gitu kan, ya sudah mereka sudah kerjanya memang udah luar biasa. Oke, memang fungsi leader itu ya seperti itu ya Bu ya, bukan leader yang nyuruh, tapi memang cuman dipatik aja gitu ya, langsung tiba-tiba teman-temannya ngabret sendiri ya Bu ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, dari 23 penghargaan itu Bu, ada nggak satu aja yang paling berkesan buat Ibu? Sebenarnya semuanya berkesan ya. Semuanya berkesan, semuanya juga menunjukkan keterlibatan setiap tim gitu ya. Ya namanya team of teams itu benar-benar terlihat di situ gitu. Jadi bukan hanya satu bidang saja gitu. Itu merupakan hasil kolaborasi dari seluruh bidang, sekretariat, UPTD seperti itu. Oke, baik Bu. Terus kalau misalnya kemarin nih Bu, kalau di Diskominfo ini ada program unggulan gak sih Bu? Untuk di tahun 2022. Semua unggulan ya? Semua unggulan ya. Iyalah, namanya juga mengkomunikasikan programnya ya Bu ya. Ya, kami sekarang itu lebih ke bagaimana layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik benar-benar dilakukan secara digital. Oh iya, itu ya Bu ya. Untuk masyarakat berarti Bu? Layanan publik untuk masyarakat, kemudian yang administrasi pemerintahan untuk digunakan oleh ASN seperti layanan ya kepegawaian, persuratan, keuangan, seperti itu semua sudah diarahkan ke digital. Digital, iya. Kerennya BKD karena Diskominfo ya, Akang Teteh ya. Semua aplikasi kepegawaian juga di supportnya sama tim-tim Diskominfo.
Nah, berarti tadi kan program utamanya adalah membuat layanan menjadi digital ya Bu ya, dari mulai warga terus kemudian termasuk dari ASN-nya juga. Nah, ini ada yang baru nih Bu ya, program untuk masyarakat namanya apa Bu? Yang Sapa Warga. Oke. Ya Sapa Warga ini layanan publik terintegrasi di mana berbagai layanan publik itu diaksesnya melalui Sapa Warga. Misalnya ya untuk kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, kemudian juga pembayaran pajak kendaraan bermotor juga, termasuk juga layanan pengaduan, layanan informasi. Jadi nanti secara bertahap akan masuk semuanya di Sapa Warga. Jadi hanya dengan satu aplikasi maka publik dapat mengakses seluruh layanan di Jawa Barat. Jadi untuk kalau misalnya warga udah download Sapa Warga juga warga akan tahu ya Bu ya kira-kira akan ada update kegiatan apa nih di Jawa Barat. Terus kemudian gimana sih caranya kita mengakses layanan ini, semuanya pokoknya ada di situ gitu ya. Tinggal di download aja di Sapa Warga itu ya Bu. Ya, jadi download Sapa Warga, kemudian tentunya ya mendaftar, email, kemudian pakai NIK gitu ya. Nah, diharapkan nanti cuma sekali saja hanya dengan masuk user ID 1 dan passwordnya 1 bisa masuk ke semua layanan. Itu untuk Sapa Warga. Ya sama untuk ASN juga kita mengembangkan single sign on juga hanya dengan satu kali masuk ke portal namanya Smart Jabar, semua ASN bisa mendapatkan layanan di situ. Oke, berarti bedanya Sapa Warga sama Smart Jabar itu apa sih Bu? Ya, tadi kalau Sapa Warga adalah untuk publik, bagaimana layanan pemerintah kepada masyarakat. Kalau yang Smart Jabar itu untuk ASN, usernya itu ASN Jabar. Khusus ya Bu ya? Oke. Tapi kalau warga mah Sapa Warga udah cukup ya Bu ya. Di dalamnya saya mah taunya pas Sapa Warga ini ramainya pas kemarin Bu, waktu launching Aljabar. Nah masuknya harus lewat Sapa Warga. Betul. Di situ lumayan Bu ya, banyak yang kemudian download dan kemudian datang pas peresmian Aljabar itu ya Bu? Ya, Sapa Warga juga memang digunakan untuk mendaftar kegiatan majelis taklim misalnya. Ada kelompok-kelompok pengajian misalnya pengen melaksanakan kegiatan di Masjid Raya Aljabar, nah itu juga mendaftarnya melalui Sapa Warga. Kedepan juga untuk mengunjungi galeri Rasulullah yang ada di Masjid Raya Aljabar itu juga sama melalui Sapa Warga. Jadi pokoknya semua layanan yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat itu melalui Sapa Warga. Tetapi kita juga akan integrasikan juga dengan layanan publik di kabupaten kota. Jadi seluruh kabupaten kota sudah komitmen bahwa layanan publiknya nanti diintegrasikan di Sapa Warga. Mantap sekali Bu. Aplikasi buatan anak Indonesia, anak buatan Jabar. Oke. Terus Bu, kalau kemarin kan udah banyak bikin aplikasi buat warga, oke. Bikin aplikasi buat ASN udah oke. Penghargaan banyak. Kira-kira nih kedepannya Diskominfo punya rencana apa lagi Bu yang mau digarap? Rencananya saya kira untuk integrasi juga kan belum semua ya. Jadi tadi integrasi yang aplikasi di Smart Jabar juga masih banyak yang harus kita lakukan gitu ya. Demikian juga tadi yang di Sapa Warga. Ya namanya aplikasi tidak pernah berhenti, tidak ada yang sempurna. Semua akan terus dikembangkan agar nanti si user benar-benar dapat merasakan gitu ya kemudahan dalam memanfaatkan aplikasi itu. Betul, apalagi digital ya Bu harus user friendly ya, mulai anak remaja, kemudian lansia juga bisa memakai aplikasi tersebut. Nih, kalau misalnya di Sapa Warga sekarang udah berapa juta Bu yang download Bu? Masih bertahap ya, jadi sebenarnya target kami karena data yang ada itu bahwa 35 juta penduduk Jawa Barat merupakan pengguna internet. Target kami sih 35 juta. Benar. Namun tentunya orang juga mungkin melihat ini belum kebutuhannya belum mendesak sehingga masih bertahap lah, masih di puluhan ribu gitu ya. Dan ternyata yang terbanyak memang lebih ke pendaftaran untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ya saya masih melihat ini hal yang wajar gitu karena kami kan baru launching akhir Desember. Betul. Jadi ya belum 3 bulan lah ya, sehingga itu wajar. Nah mungkin nanti akan bertambah banyak
jika misalnya PPDB penerimaan peserta didik yang baru itu juga akan melalui Sapa Warga. Oh, jadi pasti akan daftarnya sangat itu lewat banyak. PPDB Iya, itu lewat Sapa Warga. Sapa Warga juga. Ya termasuk tadi Masjid Raya Al Jabar juga akan melalui Sapa Warga juga untuk mengunjungi galeri Rasulullahnya. Kemudian juga pendaftaran untuk Majelis Taklimnya juga. Jadi ke depan pasti akan sangat banyak. Seru nih Bu, karena kan base data dari Sapa Warga ini Nick ya Bu ya, jadi bisa kemana saja termasuk mengakses pelayanan. Kalau misalnya berarti yang terbanyak itu tadi yang bayar pajak ya Bu ya? Iya. Oh, itu udah kemudahan yang Masya Allah ya Bu ya. Tadi kan sebenarnya keuntungan menggunakan Sapa Warga tuh semuanya bisa diakses. Informasi di Jabar semuanya ada di situ. Terus kemudian single sign on Bu. Kita bisa ngakses kapan aja, jam berapa aja. Itu layanan 24 jam, Bu. 24 jam. Kemarin tuh ya berarti yang mau launching Jabar Smart Jabar. Itu tuh memang buat ASN. Nah, itu kalau itu untuk ASN. Tapi di dalamnya juga apa Bu, tentang apa tuh Bu? Ya kan untuk Smart Jabar ini salah satunya Smart ASN ya, yang dari BKD BKD punya Jabar itu, Smart ASN. Ya, banyak sekali kan aplikasi itu. Sekarang tinggal masuk di portal Smart Jabar, semua layanan yang ada di BKD dan juga yang lainnya seperti Sidebar, Satu Data Jabar, kemudian juga ada juga Singa Kota yang dinas KUK, ya, kemudian juga Mail Jabar Prof, itu semua bisa diakses melalui portal Smart Jabar. Kalau JSA Jabar Smart ASN ini kan cuma BKD aja, kayak misalnya Kemob, terus kemudian pengajuan pensiun. Udah masuk. Kalau misalnya Smart Jabar Smart ini justru ada dari dinas lain juga ya Bu ya? Ada. Program tadi Sidebar dari Disposipda, kemudian dari Diskuk, semuanya program-program yang ada di dinas-dinas lain ada di situ. Ada di situ. Oh, dan itu diaksesnya cuma buat ASN, Akang Teteh. Terus kalau misalnya ini kan single sign on Bu, kalau dari segi security-nya gimana tuh Bu? Aman nggak ya datanya? Nah, aman dari sisi kami ya sebagai pengelola, tentunya dari sisi sistem ya tentunya kami amankan ya. Dari sisi jaringan tentunya kami amankan juga. Kami punya tim CISRT ya, Computer Incident Response Team ya, yang selalu memantau terus menerus pergerakan lah dari sisi sistem, aplikasi maupun jaringan gitu ya, sehingga gerakan atau apapun yang katakanlah aneh-aneh gitu kan, itu bisa segera kami lacak gitu ya. Nah ini dari sisi aplikasi, sistem dan juga jaringan. Tentunya juga dari si para usernya sendiri gitu ya, tentunya harus terus menjaga user ID, dan ya kalau user ID memang pakai NIP ya, tetapi tentunya passwordnya juga tentunya harus kita jaga masing-masing. Kadang dari sisi kelemahan itu memang dari sisi manusia, terutama user karena kan banyak ya Bu ya, kemudian masing-masing punya password sendiri, di user sendiri. Tapi kalau dari segi Diskominfo kita sudah bekerja optimal ya Bu ya, optimal untuk mengamankan data dari Akang Teteh sendiri. Kami kan juga sudah menerapkan ISO 2001 mengenai sistem manajemen keamanan informasi. Oke, itu Diskominfo udah ISO berapa Bu tadi? 27001. 27. Itu yang paling baru ya Bu ya? 27001 sekarang masih 2013, tahun ini kami sudah menerapkan yang 2022-nya yang terbaru. Oke, pokoknya mah data dijamin aman asal Akang Teteh juga bertanggung jawab terhadap user dan password masing-masing. Benar ya Bu ya? Iya, dan kalau bisa jangan menggunakan komputer punya orang lain ya. Halus ya. Jangan login di tempat lain. Numpang sih jangan numpang. Zaman di warnet Bu, saya nama. Udah nggak ada warnet sekarang. Tapi semuanya bisa diakses di handphone ya Bu ya? Bisa. Mobile. Oke, ada versi mobilenya ada. Nih, keuntungannya pakai Smart Jabar buat ASN itu apalagi sih Bu, selain tadi single sign on, terus kemudian bisa mengakses semua fasilitas aplikasi dari dinas banyak gitu. Ada lagi nggak Bu? Ya kerja jadi lebih cepat gitu ya, kemudian lebih mudah gitu ya, dan tentunya juga dapat meningkatkan kinerja, karena kalau kita
buka lagi gitu kan perlu waktu juga. Ini kan jadi lebih efisien. Betul Bu, kadang-kadang suka lupa passwordnya. Nah itu gitu juga passwordnya banyak. Ini apa ya? Aplikasi ini apa ya? Gitu kan passwordnya. Kalau ini kan enggak, cuman satu udah bisa masuk ke semua. Benar. Nanti Akang Teteh juga download ya. Jabar, Smart Jabar. Nah, Smart Jabar ini nanti berarti kita juga bisa lihat, oh ternyata dinas ini punya program ini nih. Kadang-kadang yang kita nggak dapat sosialisasinya, kita bisa tahu ya Bu ya. Iya. Oke. Ya, hanya memang jadi ada aplikasi hanya tidak semua ASN bisa gitu ya. Seperti tadi yang Singakotanya Dinas KUK hanya user tertentu saja. Oh, yang berhubungan dengan itu. Oke. Rencananya kapan nih Bu mau di launching Smart Jabar? Sebenarnya ini kan sebenarnya si aplikasinya udah siap. Udah siap. Jadi ya? Ini juga bagian dari diseminasi kami kepada ASN agar memanfaatkan portal Smart Jabar ini. Kami sudah membuat juga surat pemberitahuan ya untuk pemanfaatan. Tetapi launchingnya pengennya oleh pimpinan gitu, paling tidak oleh Pak Sekretaris Daerah gitu ya. Agar juga tentunya ya memberikan motivasi kepada kita semua untuk pemanfaatan Smart Jabar ini. Oke. Pokoknya mah emang Pak Sekda mah kuduna sebagai ini ya Bu ya. Apa namanya? Lihat Pak Sekda teh udah leader komunikasi gitu ya Bu ya. Jadi mereka yang harus ngebuka Pak Sekda. Tapi udah siap ya Bu ya, bisa di-download oleh teman-teman ASN. Jangan lupa Kang Teteh download Smart Jabar. Nanti bisa kita manfaatkan semua aplikasi yang ada di sana. Oke. Ibu nih, Dr. Ika Mardiah ya Bu, S3 semuanya di Unpad ya Bu. Tadi saya baca. Alhamdulillah. Ibu ngomong-ngomong bisa S3 gitu, Ibu hobinya apa ya Bu ya? Hobi saya baca. Pantesan. Suka baca apa? Baca WA cina Bu. Kalau mau S3 berarti baca, hobinya harus baca sama kayak Bu Ruli Bu. Kalau kita bacanya status, habis itu gibah. Bu, buku apa favorit Ibu nih, karangan siapa gitu, ada nggak? Misalnya atau nggak trademark bukunya tentang apa, bidang apa? Saya gitu? Hampir semua buku suka ya. Semua segmen buku ya? Oh, oke. Kalau nggak suka pasti tidur gitu. Oh, iya. Jadi tidur ya. Jadi saya baca biografi suka, sejarah juga suka. Buku ya tentunya tentang teknologi informasi, politik juga gitu ya, novel juga gitu. Jadi ya sastra itu saya suka. Oke. Kalau misalnya kalau Ibu nih sebagai Diskominfo lebih suka buku kertas atau buku e-book Bu? Saya lebih suka buku kertas karena bisa dibaca dimanapun. Benar, dan tidak tergantung baterai. Mendingan kertas kalau misalnya supaya nggak terdistraksi. Oke, berarti Akang Teteh harus itu baca buku sebagai hobi. Keren Ibu, alhamdulillah. Ya ampun. Sekarang buku yang lagi dibaca apa Bu? Saya lagi baca blockchain untuk administrasi publik ya, untuk layanan publik. Oh, teknologi blockchain. Jadi punya rencana gitu ya. Kita juga menggunakan teknologi blockchain ini untuk memberikan layanan publik ya secara elektronik ya. Termasuk karena begini, dengan blockchain ini kerahasiaan data lebih terjamin gitu ya. Kemudian juga kita bisa interops dengan berbagai sistem, tidak hanya di pemerintahan, tetapi mungkin juga swasta, perbankan. Jadi itu lebih terjamin kerahasiaannya. Bahkan yang buku yang Ibu baca juga ada hubungannya dengan mengoptimalkan layanan publik ya Bu ya? Iya. Keren sekali. Terus Ibu selama Ibu bisa menjadi Kepala Dinas Diskominfo ini, apa sih Bu, siapa tokoh yang menginspirasi Ibu selama Ibu berkarir? Banyak ya. Boleh Bu di-mention, di-spill Bu. Kalau anak sekarang mau di-spill Bu. Saya kadang sering begitu baca ini, kagum juga gitu ya dengan kerja kerasnya, ide-idenya gitu ya. Jadi ya misalnya kalau dari tokoh
bangsa misalnya ya, Muhammad Hatta ya, Muhammad Hatta. Orang juga bertanya, kenapa nggak yang lain? Atau misalnya Syahrir, Sultan Syahrir gitu. Ya karena mereka benar-benar intelektual yang senang baca. Ya termasuk Bung Karno juga. Orangnya senang baca juga gitu kan. Jadi benar bahwa buku itu jendela dunia ya dibuktikan oleh para founding fathers kita. Iya betul. Menginspirasi Ibu menjadi suka baca. Dan memang kalau misalnya dengan membaca itu, apa ya Bu, apa yang tidak kepikiran jadi kepikiran ya Bu ya. Iya. Jadi karena berkembang gitu pemikiran kita supaya kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa sekali Bu. Terus kalau saya lihat Bu, Diskominfo ini kan orangnya pada muda-muda ya, si staff-staffnya. Gimana sih Bu caranya untuk berkomunikasi sama mereka? Bagi saya usia itu hanya hitungan aja. Jadi saya tidak pernah berpikir saya lebih tua dari mereka, enggak, biasa aja. Bukan nama iya. Gaul aja sama mereka. Gaul. Coba ditanya sama staff Ibu yang di sini. Ibu gaul. Iya Bu, gaul saya juga lihat. Dan Ibu. saya mungkin lebih banyak menantang mereka gitu. Tuh Bu langsung ngangguk-ngangguk. Iya betul. Jadi masa segini gitu kan. Jadi misalnya Bu, ini kami udah bikin ini nih. Masa segini. Kita bisa lebih pasti gitu. Oh gitu caranya. Luar biasa Ibu. Kalau misalnya karena sama yang muda ini, mereka pikirannya sebenarnya kalau nggak kita batasi, mereka bisa liar ya Bu ya. Ide-ide mereka bisa brilian gitu. Jadi saya melihat misalnya gini, selalu menyampaikan juga kepada mereka bahwa otak kita itu luar biasa. Ini anugerah yang luar biasa dari Sang Maha Pencipta ya. Jadi otak kita itu tidak terbatas lah untuk kita membuat inovasi gitu ya. Jangan sampai diem. Kalau diem maka otak kita, si sel-sel kelabu itu akan luruh dan mati. Iya betul. Sehingga itu harus ditantang terus, karena itu tadi tidak terbatas. Apalagi kalau dunia komunikasi, dunia teknologi itu selalu berjalan ya Bu ya. Selalu ada hal baru. Tiap 3 bulan mungkin kita ada hal baru lagi. Gak mungkin kita tetap diam di satu fase gitu. Iya. Bu, kan Jabar punya JDS ya. Kalau misalnya di kota atau di provinsi lain saya juga gak yakin punya atau tidak. Ibu bisa share gak Bu tentang JDS itu sebenarnya apa sih? Kenapa dibentuk JDS? Jadi kebetulan saya juga ikut mengawal kelahiran JDS ya. Jadi waktu itu Pak Gubernur baru dilantik 2018, kemudian menyampaikan ide untuk membentuk JDS ya, dengan meniru tentunya seperti di Inggris ya. Di Inggris ada Government Digital Service, kemudian di Amerika ada United States Digital Service gitu ya. Nah kami tentunya mempelajari itu semua. Akhirnya kami membentuk JDS ini, yaitu untuk mendorong percepatan digitalisasi di Jawa Barat. Tentunya karena pertama keterbatasan struktur kita, keterbatasan SDM kita. Dengan JDS ini yang lebih fokus, lebih teknis dalam pengembangan aplikasi dan layanan publik, maka ini akan lebih mempercepat. Dan ya terbukti ya saat ini apapun lah gitu ya permintaan pimpinan atau kami untuk membuat aplikasi-aplikasi yang segera gitu bisa diwujudkan gitu. Betul. Kalau misalnya JDS itu kan lebih jadi kayak laboratorium ya Bu ya, ngomongin kayak soal fokus di situ soalnya digital yang digodok di sana digital ya Bu ya. Bayangin dari 2018 sampai 2023 ada berapa aplikasi Bu yang sudah dilahirkan? Sebenarnya yang lebih ininya di 2019 ya, 2019. Dan kebetulan kita menghadapi COVID-19 ya. Sehingga memang pada saat itu lebih fokus ke penanganan COVID ya. Jadi ke Picobar. Nah, Picobar ini ada 40-an lebih layanan ya. Jadi mulai dari pendaftaran untuk tes PCR misalnya untuk mendapatkan vaksin, kemudian juga
untuk minta vitamin, layanan konsultasi, banyak sekali ya yang dilakukan di Picobar ini ya. Jadi Picobar pada saat COVID itu sudah benar-benar berhasil lah ya ikut menangani gitu ya. Nah tentunya juga setelah pasca COVID ini, layanan lainnya juga memang ada ya, ada Satu Data gitu ya, ada ekosistem data Jabar, Open Data itu juga dikembangkan oleh teman-teman di JDS. Nah sekarang itu tadi ada Sapa Warga yang sebelumnya hanya oleh para ketua RW. Sekarang Sapa Warga ini untuk seluruh masyarakat Jawa Barat seperti itu. Jadi ya makin banyak produknya ya. Betul Bu. Setelah COVID ini saya juga ngerasa Bu, kayak misalnya ternyata digital itu memudahkan kita ya dalam mengakses pelayanan gitu. Iya. Tapi di sisi lain juga kami ada tadi yang layanan administrasi pemerintahan dan juga untuk integrasi ini dikembangkan oleh bidang Aptika. Jadi ada katakanlah 2 tim besar di mana ini mengurus yang layanan administrasi pemerintahan ini di bidang Aptika termasuk integrasi. Dan ada tim yang ngurus layanan publik yaitu di JDS. Oh, jadi nggak cuma JDS tapi Aptika juga mengembangkan aplikasi ya Bu? Iya. Oh, berarti kemarin yang dapat obat pas COVID ini berkat Diskominfo, berkat Picobar dan teman-teman di JDS. Tuh, ibu mangga JDS. Terus ini Bu, karena kan memang digital ini sebenarnya tidak bisa kita pungkiri ya Bu ya, selalu akan semua orang harus terpapar digital nih. Kayak misalnya ada nggak sih Bu program-program untuk misalnya mengedukasi teman-teman yang susah mendapatkan internet gitu-gitu, karena kan sebenarnya digital ini harus punya internet, harus punya gadget, itu ada nggak Bu layanan dari Diskominfo-nya? Ya, kami punya program namanya Desa Digital ya, dikeroyok gitulah ya, baik dari JDS maupun dari bidang e-government. Bidang e-government ini menyediakan infrastrukturnya, jadi koneksi internetnya, kemudian juga dari bidang IKP memberikan literasi digital, kemudian juga ada e-commerce-nya, bagaimana warga di desa itu memanfaatkan internet untuk ekonomi ya. Betul. Nah, kemudian ada juga pemanfaatan Internet of Things-nya untuk misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan itu sudah banyak desa yang berhasil. Oh, coba ceritain dong Bu, emang desa digital itu dari desa gimana jadi gimana? Terus manfaat digitalisasi buat desa itu sebenarnya apa sih Bu? Saya nggak kebayang ya. Kebayangnya digital buat absen gitu. Ya tadi warga kita itu kalau disodorin bahwa manfaatnya untuk ekonomi pasti semangat kan? Iya benar Bu. Ya, cuan. Jadi, ya gitu ya. Jadi jangan dulu ini aplikasi ini gini gitu ya. Jolsiun ibunya. Pasti rumit gitu. Benar. Tapi begitu ini uang nih, tapi harus pakai ini. Mungkin jadi lebih mudah ya. Nah seperti itu. Jadi warga yang tadinya tidak ada konektivitas internet, kami sediakan infrastrukturnya, gitu kan, koneksi internetnya. Kemudian kami berikan pelatihan bagaimana menggunakan internet itu. Berikutnya tadi bagaimana memanfaatkan internet itu untuk kegiatan ekonomi, berjualan gitu kan melalui internet ya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan Internet of Things. Bagaimana kalau Pak Gubernur kan suka menyampaikan bagaimana memberi makan ikan atau memberikan lele pakai HP kan gitu ya. Bagaimana menyiram tinggal klik pakai HP kayak gitu. Benar. Jadi itu kami berikan juga pelatihannya. Ya. Jadi pertama edukasinya bisa cari internetnya sendiri, dulu, internetnya dulu, infrastrukturnya dulu harus ada. Betul. Kedua tadi literasinya. Iya, jangan sampai internetnya ada, nggak tahu caranya nyari informasi gimana ya Bu. Sampai cara ngejualnya gitu nggak Bu? Iya. Ya, diberikan juga pelatihan seperti itu. Oke, jadi nggak cuman misalnya kita cara bercocok tanamnya gitu aja tiap tahun, tapi dengan internet kita bisa mendapatkan informasi gimana sih cara meningkatkan misalnya panen, gimana cara menghalau hama dan lain-lain, semuanya bisa dilihat di internet ya Bu ya? Ya, itu salah satunya. Tetapi kami juga dengan Internet of Things itu bagaimana memanfaatkan peralatan digital untuk tadi memudahkan
memberi makan ikan gitu ya, menyiram tanaman tanpa harus langsung, tetapi tadi melalui peralatan itu. Oh, gimana caranya Bu? Kayak misalnya peralatannya gitu yang diteknologikan? Iya. Oh, baru tahu. Gimana Bu misalnya menyiram tanamannya udah pakai mesin misalnya automatically? Ya, jadi nyiram tanaman kan bisa diatur sekian jam sekali, ya sudah, dengan itu bisa langsung nyiram, atau kalau perlu diklik dari HP kitanya lagi ada di mana gitu ya, untuk kegiatan lain ya tinggal klik aja. Dan itu semuanya ada di program Desa Digital. Sudah ada berapa Bu desa digital di Jabar? Kalau dari data itu 2000-an lebih ya, tetapi tentunya tidak semuanya kami yang intervensi, ada juga bantuan misalnya dari Shopee, dari Tokopedia, kemudian juga dari yang dari Universitas Twente Belanda ya, ada juga yang berikan bantuan untuk desa digital. Jadi prinsip kami ya di Dinas Kominfo ini nggak harus selalu tergantung dari anggaran pemerintah. Betul, dari APBD misalnya, tetapi bagaimana kami berkolaborasi dengan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan warga gitu. Bahkan prinsip saya dengan 0 rupiah kita harus bisa mencapai target. Bisa bikin kegiatan dari 0 rupiah. Ya, contohnya tahun ini ya, Desa Digital itu karena tidak ada dukungan anggaran dari APBD ya, karena memang keterbatasan kita, kami memanfaatkan CSR dari perusahaan ya internet service provider. Masih ada 359 desa blank spot internet, dan itu kami minta bantuannya dari stakeholders lainnya gitu. Wah, 359 nih sisanya ya Bu ya. Keren banget. Ada itu bekerja sama dengan siapa Bu? Mau di-spill? Banyak banget ya tadi perusahaan internet service provider, juga ada juga perusahaan yang memiliki satelit juga. Kemudian juga kerjasama tadi misalnya dengan Shopee, Tokopedia, kemudian Pahlawan Desa kalau tidak salah ya, yang dari Universitas Twente itu. Banyak sih, Aptikom, jadi semua perguruan tinggi ilmu komputer juga kami ajak juga gitu. Jadi memang harus seperti itu, karena semangat kita kan sesuai visi Jawa Barat ya, kolaborasi dan inovasi. Keren banget Bu. Saya juga jadi ingat terakhir memang saya pernah punya kegiatan bikin listrik Bu di satu desa di daerah Ciwidey, kesana lagi arah mau ke Cidaun Bu. Dan itu baru tahu gitu, kalau ternyata di Bandung teh masih ayak gitunya tegadu listrik gitu. Dan kadang-kadang topografi itu juga kan macam-macam ya Bu ya, bisa jadi. Termasuk berarti Bu nggak cuma internet, listrik juga masuk ya? Listrik juga, ya kalau listrik kan oleh Dinas ESDM ya. Jadi tentunya internet harus ada listrik. Betul. Sehingga listrik menjadi yang utama juga. Jadi saya sampaikan ya tentunya kita bekerja sama, berkolaborasi dengan Dinas ESDM agar listriknya juga segera ada gitu. Jadi jangan sampai di desa itu ya udah nggak ada listrik ya. Ya pasti internet juga susah masuk. Iya. Berarti pas desa digital ini berarti kan program Diskominfo juga Bu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu kendala paling yang kendala yang dirasakan sama Ibu, yang misalnya Ibu punya pengalaman ke desa apa gitu. Terus kemudian nemunya kendala rata-rata penolakan warga apa gimana Bu? Selama ini nggak ada ya. Justru mereka sangat-sangat berharap internet itu ada di desa mereka. Dan juga tentunya mereka juga berharap diberikan pendampingan, diberikan pelatihan untuk pemanfaatannya. Betul Bu, jangan sampai dikasih alatnya doang gitu, tapi kan ngerjainnya gimana caranya. Dan itu setelah dilakukan pendidikan misalnya pelatihan gitu-gitu Bu, itu ada monitoringnya nggak sih Bu? Misalnya apakah desa itu menggunakan itu terus-terusan apa tidak misalnya? Tentunya ada monitor terus kami lakukan, dan sebenarnya memang kami justru mendorong bahwa warga itu akhirnya merasakan bahwa ini memang ada manfaatnya, sehingga akan terus berkelanjutan gitu ya. Memperkuat juga badan usaha milik desa ya, BUMDes-nya juga gitu ya. Sehingga tidak lagi tergantung ke pemerintah, tetapi mereka benar-benar
mandiri gitu. Poinnya itu ya Bu ya, gimana caranya teknologi ini bermanfaat buat mereka. Ketika bermanfaat, itu mereka akan terus menggunakannya dan kemudian hilang ketergantungan dengan pemerintah dan mereka bisa menjadi mandiri ya Bu. Bisa membantu BUMDesnya, terus kemudian bisa menjadi pendapatan ya Bu ya untuk desanya sendiri. Wah, Masya Allah Kang Teteh, desa digital hebat gitu. Soalnya kalau misalnya buka komen-komen kalau kita bikin aplikasi baru cenah ari otak nate gaptek cenah bukan gitu. Padahal enggak Kang Teteh, selama kita bisa merasakan manfaat dari digital pasti Kang Teteh juga akan terus menggunakan digital gitu ya Bu. Dan terbantu ya Bu ya dengan adanya digital ini. Keren banget. Nah, Ibu ada ini enggak Bu? Misalnya Ibu ada program apa lagi yang mau di-share sama Akang Teteh? Ya, soalnya programnya kayaknya banyak banget ya, jadi agak sulit juga saya untuk memilah satu per satu gitu ya. Tapi yang terus tentunya kami perkuat untuk mewujudkan tadi ya, kami sebagai tulang punggungnya ya untuk mewujudkan provinsi digital ya. Kebetulan juga Jawa Barat terpilih menjadi Smart Province ya, programnya Smart Province dari Kementerian Kominfo. Cuma 2 di Indonesia, Jawa Barat dan Yogyakarta. Apa tuh Bu, Jabar Smart Province? Itu tuh program apa ya? Ini program dari Kementerian Kominfo, memang tidak selalu berkaitan dengan IT ya. Jadi Smart Province itu bagaimana warga kita mendapatkan kemudahan dalam berbagai hal gitu ya. Ya layanan publiknya gitu ya dan semuanya lah ya. Termasuk juga kehidupannya di sehari-harinya gitu ya. Untuk ya memudahkan mereka. Jadi biar smart ya, orang-orang yang smart kan bisa lebih mudah dalam artian melakukan berbagai aktivitas ya. Dan itu cuma Jabar sama apa Bu? Yogyakarta. Wah keren banget. Nah untuk mendukung Jabar Smart Province ini, Jawa Barat punya program lagi apa gimana Bu? Kenapa dipilih Jabar ya? Ya karena ya mungkin kami memenuhi ya dari berbagai hal ya, dari digital leadership-nya ya, mungkin dari ya lihat Pak Gubernurnya, Pak Sekdanya, dari dukungan infrastrukturnya. Kita kan semua perangkat daerah ini sudah terhubung ya untuk internet dan intranetnya. Kemudian juga dengan kabupaten kotanya, termasuk UPTD dan cabang dinas ini semua sudah terhubung dan ini semua terintegrasi di dinas Kominfo ya. Kemudian juga mungkin dari sisi SDM-nya. Jadi juga mungkin inovasi-inovasi yang sudah berjalan. Jadi mungkin itu kenapa kami yang dipilih gitu atau Jawa Barat yang dipilih. Ya, sistemnya udah ini ya Bu ya udah dibangun. Tinggal kita lanjutin aja penyempurnaan Iya, gitu. Iya. Ya termasuk juga kan Smart Province itu melihat juga bagaimana kita memanfaatkan potensi ekonomi juga. Seperti itu. Jadi potensi sumber daya alamnya juga seperti apa pemanfaatannya. Tetapi tentunya dengan lebih modern, lebih cerdas seperti itu. Betul. Pokoknya teknologi itu membantu manusia, bukan malah menyusahkan manusia. Intinya mah itu. Akang Teteh harus terbuka pikirannya. Semua digital itu tidak untuk aplikasi banyak ini ya Bu, tapi untuk memudahkan teman-teman atau Akang Teteh untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke. Bu, ada pesan nggak buat Akang Teteh ini yang mau menonton Ajib tentang misalnya digitalisasi, tentang program-program Diskominfo? Mangga Bu, silakan. Iya. Pertama ya bahwa kita itu bekerja prinsipnya lakukan yang terbaik. Betul. Apapun yang ditugaskan ya. Itu pertama. Jadi bukan untuk seperti sampaikan Pak Gubernur, bukan untuk mendapatkan penghargaan ya, tapi berikan yang terbaik. Bonusnya punya. Bonus. Pokoknya mah kerja paling wujudkan yang terbaik gitu. Kemudian yang kedua bahwa digitalisasi itu hal yang tidak bisa dihindari. Kita harus beradaptasi ya, dan kita tentunya harus belajar gitu ya dengan cepat. Kemudian juga kita tidak lagi
membuat apa ya, aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan mungkin gitu ya. Tapi lihat dulu aplikasi ini sudah ada belum, kemudian bisa nggak ya diintegrasikan gitu. Jadi jangan lagi apa ya, kerja sendiri-sendiri lah ya. Betul. Jadi istilahnya silo-silo gitu. Tetapi harus selalu berpikir sistem secara utuh gitu. Jadi jangan sampai terpisah-pisah gitu. Benar-benar integrasi itu sangat penting. Iya, udah nggak zaman ya Bu, ego sektoral. Itu, betul. Sekarang mah kolaborasi, semuanya programnya sama untuk masyarakat semuanya. Bisa kita berkolaborasi. Apalagi sistem TOT kan sebenarnya udah bisa antar dinas juga ya Bu ya. Oke. Siap Ibu, alhamdulillah ya, tercerahkan Bu saya yang gaptek ini. Ternyata digital itu bisa bisa menyentuh masyarakat, bahkan di blind spot juga ada programnya. Jadi nggak cuma untuk orang kaya atau orang yang punya gadget smartphone aja, semua orang berhak untuk mendapatkan kemudahan dari digital. Tadi kata Ibu, digitalisasi itu tidak bisa dihindarkan, tetapi kita harus beradaptasi dengan digital tersebut. Aduh Ibu, hatur nuhun pencerahannya. Gimana Kang Teteh? Sudah nggak una-inu teknologi aplikasi. Sekarang mah udah pokoknya abis digital itu pokoknya memudahkan manusia. Oke. Nih, jangan lupa subscribe, like, dan komen sosmed BKD Jabar dan Diskominfo Jabar ya Bu ya. Kemudian sampai ketemu lagi di episode selanjutnya hanya di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib.